Ruth Sahanaya, Krisdayanti, dan Titi DJ membuktikan diri pantas menyandang sebutan Diva Indonesia. Semalam ketiga diva ini melebur jadi satu dalam konser bertajuk Konser Tiga Diva yang berlangsung di Plenary Hall Jakarta Convention Center dan berlangsung 2 kali pada pukul 16.10 dan 21:10. UT, Titi DJ, dan KD saling mempertontonkan kekuatan vokal, teknik, serta stamina yang mengagumkan. Bahkan pada awal konser, ketiganya menyanyikan 9 lagu medley non-stop. Selain itu, turut membintangi sinetron itu Buka Suara. Terus terang, tidak pernah ada laporan keuangan dari Parsi. Jadi Parsi ini sangat one man show, enggak jelas pemasukan dari mana juga tidak jelas, pengeluarannya juga sangat tidak jelas. Setiap ulang tahun sumbangan dari mana juga tidak jelas, semuanya serba tidak jelas. Lah kan ada di keuangan kan semuanya komplit, lembukuan. Nah korupsi uang Parsi dari mana? Posisi Anwar Fuadi sebagai Ketua Umum Parsi sudah dibekukan. Lantas dalam kapasitas apa ia membela Meme dan Zarima? Para pendiri Parsi sudah membongkar kebobrokan struktur organisasi Parsi. Boleh dibilang selama ini Parsi berkibar tanpa nakoda. Saya perlu umumkan ke publik bahwa sebagai ketua satu, saya mengundurkan diri dari Parsi. Mandatnya sebagai karena saya kembalikan ke DPO. Saya menganggap Parsi tidak ada. Tapi kalau ada 1-2 orang teman-teman yang masih mau, monggo silahkan, saya tidak terlibat. Pemirsa, walau sempat mengelak tidak ikut-ikut dalam kasus yang menimpa kekasihnya Zack Lee, kemarin Nafa Urbach akhirnya dipanggil pengadilan untuk menjadi saksi dalam persidangan. Apa yang dikatakan Nafa di pengadilan? Dan sementara itu pemirsa, Nadine Chandrawinata baru dapat pekerjaan sebagai Duta F1 di Sepang, Malaysia. Ironisnya, Nadine justru mempromosikan ajang F1 yang digelar di Indonesia. Padahal sebentar lagi Indonesia akan menggelar balapan E1. Tapi sekarang kita saksikan dulu berita dari persidangan. Apakah Nafa Urbach akan memberikan kesaksian yang meringankan ataukah akan memberatkan kekasihnya? Ini dia. Kamis kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang kasus pemukulan Zack Lee dan Jackie Boneno atas Danar Guritno sudah memasuki sidang kelima. Seminggu sebelumnya pihak Danar sudah menghadirkan Sarah sebagai saksi. Waktu itu Sarah bersaksi dengan sangat berapi-api. Sedangkan sidang kemarin, giliran pihak Zack dan Jackie yang mengajukan 3 orang saksi. Yuda Dewantara, David Blesinski, dan Nafa Urbach dimintai kesaksian. Nafa tampak sedikit cemas saat diinterogasi. Iya kayak jam berapa gue pulang, datang jam berapa, gue nggak inget begitu. Jadi ya sempet lupa gitu. Tapi gue mengatakan yang sebenar-benarnya tanpa gue tambahin atau gue kurangin. Angka minta maaf gimana sih? Gue alasan gue minta maaf ya seperti yang tadi gue bicarain di sini. Nah kan udah tahu. Yeah. Nafa tampak enggan menjawab ketika ditanya seputar kesaksiannya saat di persidangan. Pada persidangan sebelumnya, pihak Zack Lee dan Jackie sudah menawarkan solusi damai kepada pihak Danar. Namun apa boleh buat, proses hukum tetap harus berlanjut. Saya kurang tahu kalau ditanya kita sih, saya hatinya penuh dengan damai. Karena saya orangnya sangat pengen damai, tapi ya atau juga. Seandainya ada yang merasa nggak suka atau segala macem, itu urusan mereka yang pasti. Kita maafin. Gue nggak pernah cari musuh di negara yang kecil ini. Waduh. Nadine Chandrawinata, Putri Indonesia 2005 punya tugas baru yang jauh dari urusan kecantikan, yaitu jadi duta F1. Tugas awal Nadine adalah mempromosikan balapan F1 yang akan berlangsung di Sepang, Malaysia pada tanggal 17 sampai 19 Maret 2006 kepada F1 Mania di Indonesia. Nadine mengemban tugas dari Sepang International Circuit untuk membujuk orang-orang Indonesia agar nonton ajang balapan jet darat itu di Sepang. Saya diberi kepercayaan, saya akan melakukan sebisa saya sesuai kemampuan saya, dan saya menunjukkan kalau saya ini perwakilan Indonesia yang ramah dan friendly orangnya. Ayo datang dong ke F1, tonton langsung dengan mata kepala sendiri. Sedih juga mendengar Nadine yang notabene orang Indonesia mempromosikan ajang kepunyaan negeri tetangga itu di Indonesia.
Tambahan pula pada tanggal 10 sampai 12 Februari nanti Indonesia menggelar A1 di sirkuit Sentul. Ya, kita hanya bisa bertanya kapan ajang F1 singgah di Indonesia. Dan memang kita mempunyai acara seperti F1 yang di Indonesia, tetapi dari segi standar internasionalnya, kemudian sirkuitnya belum mencapai standar-standar internasional. Ya kalau dipikir sedih sih sedih ya Mas ya. Yang bangun sirkuit duluan kan Indonesia gitu ya. Tapi ya bagaimana ya, sepertinya negara tetangga kita lebih tertata rapi, lebih bagus mungkin, dan juga persiapannya lebih matang. Akhirnya dipilih oleh komite F1 akhirnya untuk menjadi tuan rumah. Ya saya sih melihat dari sudut sebagai bisnismen mereka ya, ingin memasarkan, ingin mendatangkan lebih banyak lagi turis dari Indonesia untuk pergi ke sana. Saya ingin melihatnya dari sudut situ saja. Kita baru jalan merangkak, sedangkan yang lain sudah lari cepat. Pemirsa, apa jadinya jika 3 diva teratas Indonesia, Ruth Sahanaya, Titi DJ, dan Krisdayanti tampil sepanggung dalam konser 3 diva? Pasti akan tercipta suguhan yang sangat indah dipandang mata. Benar saja, karena semalam ketiganya berhasil tampil memukau penonton. Kolaborasi ketiganya apakah akan berhenti sampai di sini? Dan benarkah ketiga sang diva tersebut akan membuat album bersama? Untuk lebih jelasnya kita saksikan saja liputannya berikut ini. Ruth Sahanaya, Krisdayanti, dan Titi DJ membuktikan diri pantas menyandang sebutan Diva Indonesia. Semalam ketiga diva ini melebur jadi satu dalam konser bertajuk Konser 3 Diva yang berlangsung di Plenary Hall Jakarta Convention Center dan berlangsung 2 kali pada pukul 16.10 dan 21.10. UT, Titi DJ, dan KD saling mempertontonkan kekuatan vokal, teknik, serta stamina yang mengagumkan. Bahkan pada awal konser, ketiganya menyanyikan 9 lagu medley non-stop. Selain itu, ketiganya juga berhasil mengalahkan ego masing-masing untuk tidak memaksakan diri agar terlihat lebih menonjol ketimbang yang lainnya. Ada beberapa bagian yang memang luput gitu, lupa disuarakan. Tapi karena kita sudah menyatu dalam hati, sudah satu hati, jadi kita udah janjian gitu. Kalau misalnya ada yang lupa ngambil lainnya, yang lain cover. Gitu. Jadi otomatis tadi juga begitu yang terjadi. Saya bersyukur sekali karena yang penting kita semua tadi secara bicara, bernyanyi, semuanya pakai hati, benar-benar jadinya all out dan tidak ada yang merasa mana yang lebih, mana yang kurang. Aku senang, excited banget dan ya terharu aja. Saya nggak ngebayangin gitu bakal sampai segitu banyaknya gitu ya. Dan mereka sangat ini sekali ya, sangat apresiasinya luar biasa sekali. Makanya memang banyak jenis musik yang kita bisa main, banyak ada ballad yang sangat mengembangkan konsentrasi tinggi, power vokal yang kuat. Atau yang rock, ada input-input, semua musik yang aktif. Wajar saja kalau tiket terjual habis, soalnya UT, Titi DJ, dan KD masing-masing punya penggemar tak sedikit. Pada 2 lagu, UT, KD, dan Titi mempersembahkan suara emas mereka khusus kepada Vina Panduwinata. I'm very happy karena pada dasarnya mereka bertiga semua manggil sama saya Mama. Jadi gini, memang mereka waktu itu bilang, Ma pasti nonton kita kan, karena kita juga ada 1 nomor yang kita peruntukkan untuk Mama. Jadi please Mama datang. Jadi aku datang malam ini untuk nonton mereka karena mereka tuh udah adik saya, anak saya gitu. Konser 3 Diva akan dikenang dalam waktu yang lama oleh para penggemar musik tanah air. Alasannya dalam kurun waktu 10 tahun mendatang belum tentu lahir kolaborasi sedahsyat mereka. Aku juga nggak nyangka sebegitu kemasannya gitu. Jadi ada beberapa lagu yang nyanyinya trio dan ternyata benar semuanya menjadi satu, melebur jadi satu, nggak ada yang lebih, nggak ada yang menonjol dari bertiga itu.
dan pembagian suaranya wow gitu loh. 3 orang itu Tiga orang itu istimewa dan mereka punya kelebihan masing-masing ya kan.